Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di mata kuliah Psikologi Dasar dan ini adalah pengantar psikologi. Selama satu semester daring ini, khusus daring kita akan bertemu 12 kali pertemuan selama satu semester sehingga benar-benar kita akan memanfaatkan materi-materi ini dengan belajar mandiri begitu ya. Jadi kita akan sama-sama membahas sebenarnya psikologi itu seperti apa, apakah memang psikologi ini benar-benar tema-temanya sangat menarik dan related dengan kehidupan kita sehari-hari, atau seperti apa sih sebenarnya psikologi ini, apakah mendekati kedokteran atau seperti apa ya. Nah, ini nanti akan kita bahas selama satu semester ini gitu ya. Bersama dengan saya, kalian bisa memanggil saya dengan Bu Intan. Jadi nanti selama perkuliahan kita sama-sama berdiskusi baik tatap muka melalui Google Meet ataupun link Zoom yang nanti akan saya berikan, atau dengan asinkron dengan saya memberikan materi-materi atau video pre-record seperti ini ke dalam classroom grup kita. Nah, untuk kali ini sebagai awal permulaan, nah untuk memulai mata kuliah ini, saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana reaksi sekelilingmu saat mengetahui dirimu itu diterima di jurusan psikologi. Nah, ini ada beberapa pilihan. Apakah memang seperti ini pilihannya? Ternyata kamu bisa membaca pikiranku ya sekarang karena kamu masuk di psikologi gitu. Atau misalnya habis lulus dari psikologi terus mau ngapain ya? Atau hal yang lain, apa reaksi lingkungan sekitarmu setelah mengetahui dirimu diterima di jurusan psikologi? Nah, ini yang sering kali menjadi pertanyaan-pertanyaan di awal teman-teman diterima di psikologi itu biasanya seperti apa. Nah, ini yang menarik, kita bisa lihat ternyata paling besar persentasenya itu adalah OMG, sekarang kamu bisa ngerti aku kayak gimana ya, kamu sekarang bisa baca pikiranku ya. Ternyata sebagian besar memang memilih jawaban-jawaban itu. Nah, ternyata memang kalau kita lihat bahwa dan kita pelajari gitu ya, bahwa psikologi itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan jiwa gitu. Jadi kita mempelajari hal-hal yang nggak jelas, abstrak. Nah, nanti selama perkuliahan hingga teman-teman semua lulus di maksimal 14 semester, itu malah semakin tahu bahwa psikologi ini sebenarnya jelas atau enggak gitu. Oh, ternyata psikologi ini malah nggak jelas ya ujung-ujungnya. Nah, itu seringkali dialami oleh kakak-kakak tingkat kalian yang sekarang sedang mencari hakikat mengerjakan skripsi itu sebenarnya apa, hakikat kuliah itu sebenarnya apa. Nah, itu baru ditemukan beberapa tahun menjelang kelulusan biasanya. Nah, ini yang dipelajari di psikologi. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di beberapa referensi begitu, jadi memang karena psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang itu abstrak, tapi psikologi ini memiliki teknik-teknik tertentu yang sangat sistematis gitu ya. Jadi ada kata kunci di sini yang di bold merah ini ya, sistematis. Nah, apa sebenarnya arti dari sistematis ini? Jadi sistematis ini adalah proses yang sangat bertahap dan detail untuk mengamati perilaku individu dan kemudian menarik kesimpulan. Bukan berarti kita melihat orang kemudian, oh orang ini ternyata daya juangnya tinggi ya. Tidak serta-merta kita mengatakan menarik kesimpulan daya juang tinggi, tapi kita melakukan beberapa tahapan dalam mengamati perilaku individu tersebut. Jadi memang segala sesuatunya itu
proses mental itu diamati secara sistematis dan secara langsung, begitu, baik melalui wawancara, ngobrol-ngobrol gitu ya, maupun observasi, maupun diberikan alat ukur berupa kuesioner. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mengisi kuesioner yang skala misalnya bagaimana rasa bahagiamu hari ini, antara 1 sampai 10 misalnya begitu, terus kita melingkar nilai 7. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu yang dikatakan sebagai sistematika untuk menarik kesimpulan perilaku begitu ya, berdasarkan dengan kajian-kajian teori, dan ini proses mental yang bisa diukur. Nah, itu dipelajari di psikologi ini. Ini kalian bisa lihat di buku pengantar psikologi. Nanti saya akan menuliskan referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Nanti bisa dipelajari sendiri di sini, dan semua referensi tentang pengantar psikologi itu bisa menggunakan apa aja gitu ya. Bebas, saya tidak menentukan satu referensi tertentu, tidak. Tapi kalian bisa membacanya dari macam-macam referensi. Kita bisa lihat praktisi-praktisi gitu ya, yang berhadapan dengan individu atau relasi dengan orang lain begitu. Itu kalau tidak memiliki keterampilan psikologi ya akan susah juga gitu ya. Nah, ini kita bisa membacanya sendiri. Nah, ini yang terpenting adalah di keuntungan mempelajari psikologi itu adalah kita bisa mengasah cara berpikir kritis dan kreatif kita. Karena apa? Karena psikologi itu melihat bahwa individu atau manusia itu ada elemen emosi atau afektif, ada elemen kognitif atau proses berpikirnya, dan ada aspek psikomotorik atau perilakunya, sehingga ketiga aspek ini tidak bisa lepas dari individu, ya, baik itu individu mau apalagi individu dalam kelompok, sehingga yang dinamakan mempelajari psikologi itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu berpikir kritis dan kreatif mengamati suatu kejadian ataupun kita melihat atau mengamati suatu bentuk perilaku, sehingga pikiran kita menjadi terbuka, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kemudian emosi juga kita bisa mengaturnya dengan lebih baik lagi setiap harinya. Jadi proses pembelajaran psikologi itu sebenarnya ada di sana. APA atau Association Psychological America ya, jadi asosiasi psikolog di Amerika itu kalau di sini adalah organisasi yang menjadi rujukan begitu ya, rujukan referensi untuk seluruh praktisi psikologi maupun akademisi psikologi begitu. Itu mengerucutkan atau membuat kategori spesialisasi dalam psikologi. Jadi ada psikologi klinis, konseling, psikologi sosial, psikologi eksperimental, psikologi forensik. Untuk teman-teman yang di Fakultas Hukum itu mempelajari juga psikologi forensik ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kenapa sih kok dia memilih mengambil keputusan mencuri, kenapa kok dia memilih membunuh orang tuanya, membunuh anaknya, atau membunuh tetangganya atau sahabatnya. Nah, ini dipelajari oleh teman-teman di Fakultas Hukum dengan pendekatan forensik psikologi. Ada juga di teman-teman Fakultas Teknik yang banyak sekali menggunakan konsep-konsep psikologi Gestalt. Mereka melihat membuat suatu ruangan supaya terkesan lebih luas, kemudian warna supaya lebih sejuk. Nah, itu banyak sekali menggunakan sensasi dan persepsi. Nah, sensasi dan persepsi itu topik bahasannya kita di psikologi. Sehingga psikologi ini tidak bisa berdiri sendiri. Psikologi harus bekerja sama dengan multidisiplin ilmu yang lain.
Nah, nanti semakin lama teman-teman semakin mengerti bagaimana peran psikologi dengan keilmuan yang lain. Ini bidang karir dalam psikologi, jadi jangan sampai sempit sekali berpikiran bahwa psikologi itu harus di HRD, psikologi itu harus jadi konselor, psikologi itu harus jadi guru BK. Enggak. Jadi dimanapun kalian berada, psikologi itu tetap saja dibutuhkan karena memang ilmu perilaku. Jadi semakin kita mempelajari dan memahami tentang perilaku, karena perilaku itu ada di keseharian, jadi psikologi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan begitu ya. Jadi ini nanti kalian bisa memahami lebih dalam karena di bagian kemahasiswaan itu seringkali menyelenggarakan kegiatan alumni pulang kampus. Jadi kakak-kakak yang sudah lulus kemudian berbagi, ada yang menjadi konselor, ada yang bekerja di LSM, ada yang menjadi pengembang komunitas di daerah terpencil, ada yang dia ibu rumah tangga juga, itu nge-share bagaimana ilmu psikologi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada ajang yang namanya alumni pulang kampus. Biasanya teman-teman mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan ini supaya mengetahui bagaimana perkembangan psikologi di luar sana. Sekian pengantar untuk pertemuan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Selamat datang di jurusan psikologi. Sekali lagi, semangat dan selamat menempuh hidup baru sebagai mahasiswa psikologi, mencari proses pembelajaran yang sebenarnya selama maksimal 14 semester. Kalau bisa tidak sampai 14 semester ya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Setelah ini, kita akan sama-sama belajar tentang sejarah dari psikologi itu seperti apa. Apa saja pokok bahasannya? Nanti kita akan sama-sama membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.